Jadi usahakan supaya itu menulis setiap hari. Dengan menulis setiap hari itu, maka inspirasi itu akan datang. Misalkan tidak datang inspirasi, jangan putus asa. Mudah-mudahan masih diberi umur untuk melihat fajar besok, keesokan harinya, dan kemudian menulis lagi. Jadi apa yang saya akan sampaikan adalah menulislah setiap hari. Kupu-kupu di dalam buku. Ketika duduk di stasiun bis, di gerbong kereta api, di ruang tunggu praktek dokter anak, di balai desa, kulihat orang-orang di sekitarku duduk membaca buku. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika berjalan di sepanjang gang, antara rak-rak yang panjang di perpustakaan yang mengandung ratusan ribu buku dan cahaya lampunya terang benderang, kulihat anak-anak muda dan anak-anak tua sibuk membaca dan menuliskan catatan. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika bertandang di sebuah toko, warna-warni produk yang dipajang terbentang. Orang-orang memborong itu barang dan mereka berdiri beraturan di depan tempat pembayaran. Dan aku bertanya, di toko buku negeri mana gerangan aku sekarang? Ketika singgah di sebuah rumah, kulihat ada seorang anak kecil bertanya tentang kupu-kupu kepada mamanya. Dan mamanya tak bisa menjawab keinginan tahu putrinya. Kemudian katanya, tunggu. Mama buka ensiklopedia dulu yang tahu tentang kupu-kupu. Dan aku bertanya, di rumah negeri mana aku sekarang? Inilah yang kita rindukan bersama di stasiun bis dan ruang tunggu kereta api negeri ini. Buku dibaca di perpustakaan perguruan kota dan desa, buku dibaca di tempat penjualan, buku laris dibeli, dan ensiklopedia yang terpajang di ruang tamu tidak berselimut debu karena memang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada siang yang berbahagia ini kita di sini sama-sama hadir dalam acara launching buku Sugar Mommy. Waduh, ini Sugar Mommy namanya pasti orang agak-agak tergelitik gitu ya. Apa ini maksudnya? Kalau Jess membahasakan bagaimana kita menjadi perempuan mandiri yang berbahagia dunia akhirat. Sebetulnya apa sih motivasi Jess dalam menulis buku Sugar Mommy ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Sugar Mommy yang saya maksud di dalam buku ini adalah bagaimana kita menjadi wanita yang menghadapi kehidupan ini dengan manis dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mungkin teman-teman pernah mendengar happy wife, happy life. Jadi kalau ingin rumahnya bahagia, maka bahagiakanlah istri Anda. Mungkin teman-teman juga bertanya kepada saya, are you happy, Jess? Kalau saat ini saya akan menjawab, ya, saya sangat-sangat bahagia sekali pada hari ini. Di mana salah satu impian saya ingin menulis buku, alhamdulillah kesampaian. Yang perlu diingat, kebahagiaan itu butuh proses, kebahagiaan itu butuh perjuangan. Kebahagiaan itu bukanlah suatu yang ujuk-ujuk datang kepada diri kita. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus memilih. Terutama waktu Jess berkesempatan mewawancarai almarhumah Eli Kasim. Jadi waktu itu support beliau kepada Jess sangat amat luar biasa. Yang Jess ingat dari beliau, biarkan kehidupan ini mengalir.
tetap optimis, optimis, optimis. Ketika membaca dari isi buku ini macam-macam, ada masalah KDRT, poligami, ada masalah perceraian, banyak sekali masalah-masalah yang ditulis dalam buku Jess ini. Kan kadang-kadang ini bukan pengalaman yang kita harapkan, tapi pengalaman yang dirasakan oleh saudara-saudara perempuan kita lainnya. Pengalaman spiritual apa yang Jess dapatkan ketika menuliskan kisah-kisah tersebut? Inspirasi yang Jess dapat, terutama seperti tadi Uni bilang KDRT gitu. Itu ketika Jess melakukan wawancara gitu dengan narasumber ini, itu kita sampai nangis-nangisan. Hal yang tidak terbayangkan oleh saya ketika pelakunya adalah ayah beliau, dan itu merubah cara pandang Jess terhadap narasumber. Tapi setelah Jess tahu latar belakangnya gitu, itu Jess kembali ingat nasihat Uni Eli Kasim. Lihatlah orang itu dari kelebihannya, jangan melihat orang dari kekurangan. Pak Taufik, ini sebagai sesepuh yang berpengalaman dalam penulisan, dalam budaya gitu ya Pak Taufik ya, melihat penulis muda seperti Jess yang sudah berani menuliskan tentang berbagai pengalaman perempuan, seperti tadi saya katakan her story, apa kekuatannya dan apa tips-tips yang bisa Bapak berikan kepada Jess pada khususnya, dan juga kepada ibu-ibu keren yang ada di sini yang siapa tahu juga terinspirasi ingin menulis, baik menuliskan kisah temannya. Juga selamat untuk Indo Jalito yang anggotanya Ibu Jess Tanjung ini sekarang sudah tampil dengan buku yang pertama. Untuk itu izinkan saya membaca reaksi saya terhadap apa yang dituliskan oleh Ibu Jess Tanjung ini. Judul reaksi saya adalah Menjadi Perempuan Mandiri. Sugar Mummy adalah sebuah buku petunjuk, tebalnya 197 halaman, tentang bagaimana cara menjadi perempuan mandiri. Sesudah penulis Jess Tanjung mengingatkan pembaca tentang ada 8 macam fisiologi wanita, itu sebanyak 94 halaman, di dalam masalah pendidikan, pekerjaan, pernikahan, memperoleh keturunan, menopause, poligami, perceraian sampai kematian. Kemudian dijelaskannya sesudah itu 14 petunjuk sebanyak 56 halaman agar wanita berbahagia. Dan puncak kebahagiaan itu adalah bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Jess berkisah tentang Nia. Ada seorang tokoh, Nia, yang pernah ditimpa musibah karena kena tipu 600 juta rupiah. Tapi kemudian dia merespons musibah itu dengan tepat sekali. Dari situ, untuk menenangkan jiwa, aku rajin sholat, dan salah satunya sholat malam. Aku bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau hutang aku lunas, aku mau umroh. Subhanallah, 3 bulan bisa lunas. Enggak tahu rezeki dari mana. Cari uang rasanya gampang banget. Aku cuma berpikir itu ujianku untuk naik kelas. Dari situ aku enggak mau tinggalkan sholat lagi. Aku enggak mau tinggalkan sholat lagi, dan terutama sholat malam. Makanya sekarang itu jadi seperti rutinitas. Buku Bu Jess Tanjung ini 197 halaman, enak dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita mendengar setiap alunan suara dari Bapak Taufik Ismail, kita betul-betul merasa ternina-bobokkan. Karena begitu halus suaranya dan juga begitu halus pesan-pesan yang disampaikan. Terima kasih Pak. Ada enggak tips-tips yang bisa Pak Taufik berikan kepada penulis-penulis pemula Pak, supaya nanti jangan hanya semangat pertama habis itu langsung hilang semangatnya. Nah, ini apa tips yang bisa Bapak berikan kepada Jess?
sebagai penulis agar tetap produktif? Sediakan sebuah buku khusus di mana setiap hari ada satu halaman yang Anda tulis. Tidak perlu halaman itu penuh, tapi kemudian pada hari berikutnya, halaman berikutnya, kemudian halaman berikutnya. Jadi usahakan supaya itu menulis setiap hari. Dengan menulis setiap hari itu, maka inspirasi itu akan datang. Misalkan tidak datang inspirasi, jangan putus asa. Mudah-mudahan masih diberi umur untuk melihat fajar besok, keesokan harinya, dan kemudian menulis lagi. Jadi apa yang saya akan sampaikan adalah menulislah setiap hari. Menulislah setiap hari, juga termasuk Jess, dalam memilih kata-kata, diksi-diksi. Kok kalau Pak Taufik, kalau menulis selalu sejuk. Selalu kita terbawa perasaan gitu Pak. Nah itu kan tidak mudah mencari diksi-diksi yang mana orang bisa terhanyut ketika membacanya. Nah ada tipsnya enggak Pak untuk mencari diksi-diksi dalam menulis tersebut? Jangan itu dipikirkan. Jangan dicari-cari teorinya. Jangan kemudian harus begini, harus begitu. Tetapi kembali lagi kepada apa yang saya katakan, menulis saja setiap hari. Menulis setiap hari. Teori-teori itu kalau akan dibaca juga, satu kali saja dibaca, sudah itu tinggalkan. Sanggup menulis dengan baik, itu insya Allah akan datang dengan sendirinya. Sesudah latihan yang tidak habis-habisnya, yaitu menulis setiap hari. Ini resep buat kita semua, artinya jangan pernah takut salah gitu ya Pak ya. Jangan pernah takut bahwa ini tulisan kita bagus atau tidak. Yang penting menulis saja setiap hari. Apa kesan yang Teh Meli dapatkan ketika membaca buku Jess dan apa pesan-pesan yang bisa Teh Meli berikan kepada Jess untuk kedepannya? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya juga kepada Pak Taufik, saya beruntung sekali akhirnya dapat bertatap muka. Kita bersahabat namanya geng AMPM karena masing-masing perempuan ternyata punya masalah yang berbeda-beda dalam menghadapi atau menjelang menghadapi gitu. Momen yang banyak diragukan kenyamanannya oleh para wanita. Apakah setelah menopause itu kita tidak bahagia dan lain sebagainya. Apa yang bisa saya bantu kalau dalam ruang atau bidang penulisan saya masih juga sangat amat pemula ya. Walaupun udah pernah punya dua buku itu juga yang beli teman-teman sendiri sih. Beda sama bukunya Pak Taufik. Kalau saya mungkin ya lebih ngepop lah bukunya, lebih bercerita tentang curhatan-curhatan hati saya gitu. Tapi secara diksi, secara apa ya, rulesnya penulis itu seperti apa saya nggak bisa kasih gambaran ke Uni Jess. Cuman satu hal yang saya bisa kasih input bahwasanya buku itu harus bermanfaat. Maksudnya pembacanya itu harus relate, harus merasa memang dia ada di cerita yang sedang Uni Jess tuturkan atau tuliskan atau sampaikan di buku itu gitu. Karena menurut saya perempuan itu sejak lahir sudah menimang masalah ya. Bayi kan kalau lahir nangis ya. Itu ada yang tahu nggak? Jadi dari lahir kita ada semua anak nggak perempuan nggak laki-laki ada masalah dengan vaksin polio lah apa segala macem ya. Itu yang lengkap. Yang tidak lengkap, yang spesial terlahirnya itu masalahnya lebih besar lagi. Tapi perempuan mendapatkan masalah lagi yang menghadapi haid pertama kali, jatuh cinta pertama kali, terus bagaimana caranya memanage perasaan yang belum boleh atau belum pantas dilakukan atau dikelola bersama pasangan jenisnya. Nah itu bagaimana, itu semua isinya masalah. Sampai akhirnya mendapatkan jodoh juga masalah. Berumah tangga masalah juga, semua masalah. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau kita hidup di dunia ini memang didampingi oleh masalah. Sebelah kiri masalah saya, di sebelah kanan ada solusinya gitu. Kalau kita
nyimak dengan clue-clue yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan dapat solusi itu. Karena seyogyanya semua masalah yang diberikan itu pasti ada solusinya. Tinggal kepekaan kita, kecerdasan kita dan ketelitian kita untuk menangkap apa yang ada di sekitar kita yang mungkin itu menjadi solusi. Pada akhirnya setelah melangkah atau kita mendapat usia yang sudah tidak lucu lagi ya, sudah mesti botoks kanan kiri dan lain sebagainya, itu juga masalah. Karena masalahnya apa? Kita berarti menjadi perempuan yang sudah harus diberikan maintenance khusus gitu ya. Karena itu menyangkut dengan rasa percaya diri. Nah, apakah rasa percaya diri itu ya cukup puas dengan diberikan operasi kanan kiri, dikasih karet 2 gitu supaya kenceng di belakang, gigi diputihin, terus hidung dimancungin, apalah segala macam lah. Apakah itu puas? Lalu bagaimana dengan perempuan yang tidak memiliki materi cukup untuk melakukan hal seperti itu gitu? Rasanya Tuhan itu enggak jahat ya. Jadi dia juga memberikan solusi yang baik untuk semua jenis perempuan di berbagai keadaan rumah tangga, keadaan materinya. Bagaimana rasanya kita berdamai dengan keadaan, bagaimana caranya kita bergandengan dengan masalah gitu, sehingga masalah itu menjadi teman sejati sehari-hari untuk kita. Nah itu akhirnya kalau saya bisa menyimpulkan bahwa melakukan semuanya itu, menjalani semuanya itu, hidup saya sampai sekarang, baik dalam rumah tangga, mengurus anak, mengurus karir dan lain sebagainya, ya dasarnya adalah syukur gitu. Kalau kita manusia tidak tahu bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya membalas cintanya Allah kepada kita, ya itu mungkin yang terus menerus akan membuat kita resah, akan membuat kita kurang terus. Meskipun kita dikasih budget yang tinggi untuk memermak badan kita, tubuh kita, semuanya, dan menipu mata orang lain dengan gadget, dengan branded yang kita tenteng, tetap aja resah. Tetap kita merasa kita nggak lebih dari si itu gitu. Ternyata intinya adalah syukur. Saya bersyukur. Jadi kalau dulu suka uring-uringan, misalnya kayak 1 bulan cuman dapat kerjaan cuman 2 gitu ya. Sekarang akhirnya makin tua bukan itu, tapi makin tua tuh jadi dibalik. Kalau dulu uring-uringan, kalau sekarang saya beruntung banget 1 bulan dapat kerjaan 2. Orang lain ada yang nggak dapat sama sekali gitu. Pandemi juga mengajarkan saya banyak sekali hal gitu. Bahwa sesuatu yang jelek kadang-kadang ya kayak itu penciuman bau ya dan lain sebagainya, rasa. Kadang kita makan soto keasinan gitu. Manis gitu. Ini gimana sih kok pedes banget gitu. Giliran kita 1 hari nggak dikasih semua rasa itu. Nggak bisa rasain pedes, nggak bisa rasain manis. Wah gimana, panik semuanya. Jadi rasa-rasa itu yang kejadian-kejadian itu terutama pandemi ini membawa pelajaran yang sangat hebat buat hidup saya, bahwa sekecil apapun rasa yang pada saat detik itu kita rasa nggak enak, tapi sebetulnya itu yang baik. Tentang pro dan kontra musik gitu ya. Saya berpikir kalau saya mengikuti siapa, mengikuti A, mengikuti B, saya nggak mau karena saya punya prinsip sendiri. Prinsip saya apapun, sekecil apapun dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saya harus syukuri. Begitupun dengan titipan Allah kepada pita suara saya. Menurut orang bagus, menurut orang merdu gitu ya. Yaitu harus saya gunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu cara saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba detik ini nih, semenit lagi suaranya diputus. Melly Guslow nggak bisa ngomong lagi, mau ngomong apa. Karena semua itu bisa terbukti, bisa terjadi. Jadi intinya adalah memang syukur dan syukur. Perempuan sejak lahir katanya gitu ya, udah memikirkan ada masalah apa yang dihadapi. Ketika EMPM pun, wah itu lebih lagi, itu semua mengalami keresahan. Karena memang itu bukan hanya peristiwa fisik ya, karena itu juga peristiwa psikologis ya. Jadi saya rasa luar biasa. Oke, terima kasih Teh Melly Guslow. Sekarang tiba saatnya kita kepada audiens untuk bertanya, adakah di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang kece-kece ini
mau bertanya kepada 3 narasumber di depan atau hanya mau sekedar memberikan komentar saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, sahabatnya Jess, yang salah satu sahabat yang kaget dengan prestasi Jess di Sugar Mami. Selamat ya Jess, impiannya terwujud, sukses Jess, amin. Amin. Udah, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk Jess sayang. Di TV-TV kita lihat artis apa KDRT itu yang melakukan suami. Sekarang aku mau tanya, kalau perempuan itu gimana Jess? Kalau melakukan KDRT ya itu aku baca. Satu untuk Teh Meli. Aku tanya, gimana dengan suami? Kayaknya nggak ada gosip-gosip gitu ya. Tolong kasih tip kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Misri, saya kebetulan kakak kandungnya Jess. Oh, oke. Ya, pertama-tama selamat Dek, sayang kita bangga. Kita bangga, surprise banget. Saya mewakili keluarga. Waktu Jess membuat buku ini, sebenarnya ini buku kalau menurut Jess bukan buku pribadi karya Jess sendiri, tapi karya bersama, khususnya para narasumber yang sudah amat luar biasa membagikan kisah-kisahnya yang seperti Uni baca, itu kisah-kisah yang sangat menginspirasi sehingga membuat buku Jess sangat berwarna. Saya ada pertanyaan untuk Pak Taufik dan Temel. Seperti yang kita semua tahu ya, Pak Taufik dan Temel itu sudah bisa dibilang seperti seorang veteran ya di bidangnya. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat. Seperti yang kita tahu, sekarang kita bisa lihat perubahan selera di pasar dan perubahan media pemasaran juga. Kira-kira bagaimana ya tantangan yang menghambat tumbuhnya regenerasi di masing-masing bidang ini. Dan yang kedua tentunya dengan perubahan teknologi seperti misalnya buku digital atau misalnya dengan musik sendiri yang awalnya dari kaset dan sekarang udah pakai website yang berbayar. Kira-kira ini efeknya gimana ya ke depannya? Apakah akan menjadi dampak buruk atau tentunya menjadi dampak lebih baik? Terima kasih. Terima kasih Sultan. Nama saya Bella. Saya mau bertanya tentang ini di halaman 152. Di sini ada jangan pelit. Jadi wanita jangan pelit itu seperti apa Uni Jess? Terima kasih itu saja. Mungkin kepada Pak Taufik Ismail dulu. Jadi pertanyaannya Pak Taufik itu tentang regenerasi dari penulis. Jadi bagaimana agar ada regenerasi dari penulis dan sekarang persaingan kita dengan pasar digital. Jadi bagaimana printed buku ini ketika bersaing dengan pasar-pasar digital nih, kan banyak platform-platform. Nah ini gimana nanti masa depan dari buku di Indonesia? Pertanyaan Anda itu sangat prinsipal sekali. Dan ini memerlukan perubahan yang besar di dalam cara mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kita sejak dari SD sampai ke SMA. Dalam arti bahwa kekurangan yang sangat menyolok itu adalah bimbingan kepada murid-murid itu di dalam menulis. Bimbingan dalam menulis atau mengarang itu lemah sekali. Dan itu pangkalnya dari cara mengajarkan atau merangsang anak-anak itu supaya suka membaca buku. Sesudah membaca, kemudian dilatih menulis, dibimbing menulis, membaca dan menulis. Apa yang Anda rasakan itu adalah bahwasanya cara mengajarkan membaca buku dan menuliskan karangan itu di sekolah-sekolah kita ini harus dilakukan perombakan yang besar sekali. Terima kasih. Teh Meli, ini pertanyaan yang memang luar biasa ini ya. Bagaimana kita menulis yang bisa memenuhi selera pasar. Kalau tidak kita kalah dengan platform-platform online gitu ya. Ya, saya rasa kalau penulisan itu
ada banyak sekali manusia yang berbeda keinginan atau kepentingannya ya. Ada yang senang dengan tulisan-tulisan puitis, ada yang senang dengan tulisan-tulisan yang lugas. Ada yang senang dengan tulisan-tulisan yang bahasanya sangat sehari-hari gitu. Itu pasarnya beda-beda dan gak akan saling bertabrakan sih kalau menurut saya ya. Mereka punya point of view-nya juga beda-beda gitu. Tadi saya cuman mau menambahkan sedikit dari yang Pak Taufik sampaikan tentang keresahan bagaimana nih caranya industri kan sekarang mau nggak mau semuanya sudah digital gitu ya. Tapi saya rasa pembaca buku yang artinya buku dan menulis di buku itu masih banyak dan termasuk saya. Saya kalau nulis lagu touch-nya beda. Tulisan yang saya tulis di kertas dan ballpoint sama tulisan yang saya tulis di handphone cuman sekedar takut keburu hilang gitu kalau lagi di jalan saya tulis di memo handphone. Tapi setelah itu saya tulis di kertas dan itu jauh lebih ada ilustrasinya di kepala saya gitu dibanding dengan ditulis di handphone gitu. Begitu pula menurut saya dengan orang yang baca buku di buku bukan di digital. Ilustrasi di kepalanya menurut saya lebih menari-nari, lebih liar, lebih tamasya, lebih kemana-mana gitu dibanding dengan digital gitu pakai iPad gini kayaknya anyep gitu ya. Nggak ada kertasnya tuh menurut saya agak kurang ya beda aja. Kalau bahasa anak saya selalu rindu bau kertas dari buku-buku itu Mom. Nah itu kalau bahasa anak saya Pak. Buat Jess ini soal KDRT nih. Ini kan biasanya pelaku KDRT ini selalu digambarkan adalah laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Ada nggak sih perempuan yang pelaku KDRT? Ya salah satu tujuan saya menulis buku ini adalah menarik minat baca dari ibu-ibu sekalian. Karena bukan hanya ibu-ibu, ternyata minat baca itu sangat rendah ya Pak untuk di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kalau ibu-ibu minat bacanya meningkat, nah anak-anaknya pun akan mempunyai minat baca yang ikut meningkat pula. Jadi yang namanya KDRT itu ada 4. Pertama kekerasan fisik. Kekerasan fisik kita sudah tahu ya. Kedua kekerasan seksual. Jangan ada beranggapan loh kok suami istri masih ada kekerasan seksual. Memang ada kekerasan seksual seperti pemaksaan, menimbulkan rasa jijik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penelantaran rumah tangga itu juga termasuk KDRT. Ya, umpamanya nih ibu nggak dikasih duit belanja, gitu kan? Nah itu juga termasuk KDRT, ya Mam. Nah yang terakhir yang keempat adalah kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini adalah tindakan yang membuat seseorang merasa takut, trauma, depresi, gak berdaya, dan hilang rasa percaya diri. Misalnya saja ucapan kasar, menghina, memaksa, atau mengancam. Ya pelit, yang namanya pelit itu kita harus bedakan mana pelit, mana hemat. Kalau hemat itu keperluan 2, kita belinya 2. Tapi kalau orang pelit itu keperluannya 2, dia beli 1. Saking pelitnya dia bisa beli 1/4. Nah sisanya itu dari mana? Pelit ini bukan hanya kalau tidak punya uang mungkin tidak masalah ya. Yang jadi masalah ketika kita berkecukupan tapi kita pelit. Bagaimana mau berbahagia kalau ke diri saja pelit? Kalau ke diri saja kita hitung-hitungan. Ada dana bansos, seharusnya kita orang yang tidak berhak untuk menerima. Tapi karena kita pelit, ingin berlebih, ingin segala macam, ikut-ikutan antri. Apalagi kalau kita yang bekerja, kita yang mencari uang. Usahakan yang menikmati itu ya kita dulu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman semua, kalau KDRT itu ada undang-undangnya. Jadi jangan lupa bahwa sebetulnya kita siapapun korban KDRT itu ada undang-undangnya yang melindungi. Jadi jangan lupa itu ya. Terus juga tadi apakah ada laki-laki atau perempuan yang jadi pelaku KDRT. Karena kita laki-laki dan perempuan sama-sama konstruksi sosial. Jadi kita sama-sama dibentuk oleh masyarakat bagaimana menjadi seorang laki-laki
dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Ada juga perempuan pelaku KDRT tapi sebagian besar adalah laki-laki karena memang ini adalah hubungan kuasa, jadi power relation di situ. Terima kasih dan sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada Jess atas diterbitkannya buku Sugar Mommy. Tayangan Inspirasi.